عن إسلام الموت والغفلة عن الدار الآخرة وترك العمل لها إلى غير ذلك من أمراض القلوب وعملها. ولما كانت القلوب في حكم الاحتجاب عن الحس وليس لأمراضها ألم يدرك بالآلات الظاهرة، تعين على العاجل الذي يهمه أمر دينه وسلامة آخرته أن يسعى في تعقبها ويحرص على طلب الوقوف عليها حتى يأخذ في علاجها ومداواتها من قبل أن يفاجئ بالموت ويصير على ربه ويلقاه بقلب غير سليم ويخسر ويهلك مع الهالكين. وتعرف أمراض القلوب ويستدل عليها بالعلامات والأمارات الظاهرة التي تخبر عنها وتعلم بوجودها، وهي كثيرة ومن أمثالها التكاسل عن الطاعات والتثاقل عن فعل الخيرات والحرص على شهوات الدنيا وشدة الميل إلى لذاتها والرغبة في عمارتها وطول البقاء فيها وأشباه ذلك من أحوال أهل الغفلة وأوصاف المعرضين عن الله تعالى. فإذا ظهر له من أمثال هذه العلامات ما يعرف به مرض القلب وجب عليه أن يسعى في مداواته ومعالجته. وأبلغ الطرق في ذلك وأقربها إلى حصول القصد من ذلك أن يطلب له شيخا عالما عارفا من أهل القلوب والسرائر، فإن لم يجده فأخا صالحا ناصحا يستعين برأيه وإشارته في تعرف أمراض قلبه ومداواتها. وإن لم يظهر به كما هو الغالب من أحوال أهل الزمان من قلة المعاملين على الحق والخير، فعليه بكتب أئمة هذا الشأن الذي ألفوها بوصف أمراض القلوب وتعظيم الطرق إلى مداواتها. وأجمع الكتب المؤلفة في ذلك وأنفعها كتاب إحياء علوم الدين، سيما ربع المهلكات منه، فإنه مؤلف بالقصد في معرفة أمراض القلوب والطرق إلى معالجتها وعلاماتها الدالة على وجودها وقوتها وضبطها إلى غير ذلك. ولكن ليست الكتب تنزل في حصول المقصود منزلة الشيخ العارف والأخ الصالح، ولكنها حيلة من فقدهما وتعذر عليه، والله تعالى يعين الطالب على قدر همته وصدقه وحسن رغبته، وهو سبحانه الولي المعين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa amradul qulubi katsirah. Maka diterangkan penyakit badan dan penyakit badan. Banyak orang sensitif langsung penyakit hati, tidak ada sensitif. Kenapa? Karena penyakit badan itu sakitnya terasa sekarang, tapi penyakit hati itu sakitnya kalau udah mati, masa depannya, dan itu lebih parah. Sekarang kita ingin mengetahui apa sih penyakit hati. Banyak sekali tadi. Wamin akhirnya yang paling risiko tinggi penyakit hati. Wa'awariya yang paling membawa asyakku fitri wa'ayatullah, ragu terhadap kebenaran ajaran agama, tidak yakin tentang kebenaran ajaran Islam, cari ajaran yang lain lebih mantap dengan ajaran selain Islam. Ini udah kufur, Pak. Udah kufur. Apa itu begitu? Apa itu banyak? Jadi ada ilmu yang memang harus kita cari. Ada, nggak perlu dicari. Percaya namanya iman. Paham ya? Betul. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat? Jawab itu urusan Tuhan. Kenapa harus ke Mekah untuk tawaf?
berikutnya waminha dhaful iman billah wa rasuli wa dal akhirah. Lemahnya iman. Iman ada, enggak ada ragu. Tapi lemah namanya terhadap Allah, terhadap Rasulullah dan terhadap akhirat. Sehingga urusan dunia ya, urusan akhirat malas. Sehingga dia tadi itu segera dalam penguasaan nafsu, dalam melaksanakan perintah Allah menunda-nunda. Kalau makan tak boleh telat, sholat terlalu telat. Hari raya hanya pakai baju baru, walaupun tak puasa Ramadan. Paham ya? Ini karena namanya iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman terhadap akhirat. Pak, saya mau tanya. Kalau Anda ini jualan sabun, maka Anda sebelum malam hari raya udah pulang. Bahkan kadang-kadang udah bulan Rejab udah beli banyak. Kenapa? Karena ini sabun untuk dijual di pertengahan Ramadan, maka banyak sekali yang membutuhkan. Untuk besar. Anda ini mau meninggalkan dunia ini, Anda ini juga harus stok barang, stok bekal. Kenapa? Nanti kalau sudah jatuh nikmatnya kehidupan itu mati, maka Anda begitu banyak. Begitu orang yang waras. Waman jadi ajilan di ajili ya binallah dibayar Indonesia. Orang kalau mentaruhkan masa depannya, yang penting untuk kebahagiaan sekarang, itu udah jelas kebetulannya. Nggak bisa menghitung dalam perdagangan dan tiga. Seharusnya begitu. Keluar duitnya sekarang untuk nanti keberuntungan ketika mendekati hari raya. Kalau buat amal soleh yang banyak, sedekah yang banyak, untuk nanti menjadi kebahagiaan kebutuhan sekarang. Begitu logikanya. Nah, yang jelas itu akan kembali kepada kamu. Baik. Yang berikutnya, waminha mura'atul khalqi bi ta'atillah. Cari perhatian makhluk dalam beribadah atau bertaat kepada Allah. Dia itu Pak. Kalau bukan sifatnya ibadah, boleh-boleh saja. Tergantung nilainya bisa. Orang murid gimana caranya mendapat perhatian khusus daripada gurunya? Tak apa-apa. Dia hikmat, dia ngamalkan, ranking-rankingnya kelas 1, tingkat 2, pegawai untuk supaya mendapatkan perhatian khusus dari bosnya. Gak apa-apa. Tapi sholat tapi dipuji sama orang, loh, riya dalam ibadah itu tidak boleh. Riya dalam ibadah itu tidak boleh. Baca Quran tapi ingin dianggap dia adalah ahli dalam tajwidnya misalnya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu riya dalam ibadah, mencari perhatian makhluk itu adalah bagian penyakit hati. Itu bagian daripada penyakit hati. Alhamdulillah. Ini termasuk ara'aital ladzi yukadzibu. Tidakkah kamu perhatikan orang yang mendustakan dengan hari pembalasan? Itu hari kiamat. Padzalikal ladzi yadurrul di orang yang dia tadi itu berbuat zalim kepada rakyat itu. Padahal wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak ada berikan semangat untuk membantu makan orang miskin. Wawailul lil musallin, celaka bagi orang salat yang dikatakan alladzina hum fi salatihim, yang dia tadi
itu adalah orang yang menunda-nunda sholatnya sampai kadang-kadang keluar waktu. Nanti aja kalau yang masih habis masih. Alladzina hum yura'un, orang yang lagi riya setiap saatnya dalam amal ibadahnya, ucapannya, zikirnya dan lainnya. Wa yamna'unal ma'un, dan mencegah urusan-urusan yang remeh. Artinya bakhilnya, masjidnya, kikirnya satu hulu sampai urusan yang remeh. Pinjam jarumnya enggak, nanti nggak kembali. Pinjam serok dot enggak, serok-serokan nggak mau. Sampai sekecil itu dia bakhil dikir. Nah, wal kibru ala ibadillah, di antara penyakit itu sombong terhadap makhluk Allah, terhadap hamba Allah. Apa sombong itu? Merasa dirinya lebih hebat daripada lainnya dan meremehkan yang lainnya. Itu sombong. Termasuk batrul haq, menolak yang hak. Ini keliru nih, dia keliru. Dibetulkan. Siapa kamu? Orang tua dianggap anak kecil. Mulai kapan kamu belajar? Baca kitab lain apa aja kamu? Walaupun ilmu kamu itu adalah Toko Sasa itu kamu hafal semuanya kitabnya itu. Perpustakaan kamu di luar ada di otaknya kamu. Tapi semenjak kamu tadi itu adalah salah, harus menerima kebenaran, takluk dari kebenaran. Tidak boleh tidak mengakui kebenaran, membenar-benarkan dirinya dalam kesalahan. Tidak boleh. Karena itu menolak kebenaran itu bagian dari kebenaran sombong. Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang makan di tanah dia. Tegur sama Nabi, diam ini, makan dengan tangan kanan. Kata dia, lah, mas ya, aku nggak bisa, udah kacer, udah biasa kiri ya. Kata Nabi, mas dia akan bisa. Ini tangan kanannya yang tengok kaku. Jadi kalau makan dengan tangan kanan, bukan tangannya antarkan makanan ke mulut, tapi mulutnya ke tangan. Walau nanti mana kalau lagi ini orang sombong kepada Nabi. Bulan itu bukan tak tahu sama Nabi. Mereka menyaksikan mujizatnya Nabi secara langsung. Kalau ini kan cerita. Quran dia mukjizat, tapi yang lainnya kan cerita. Mereka menyaksikan mukjizatnya bisa langsung. Allah. Tapi tidak beriman. Kenapa? Sombong. Layak jannata. Maka nanti kalau darah mikir jangan susungkan. Kalau masih sisa ada di hatinya seberat satu waktu dari mereka yang sombong, boleh masuk surga. Buang. Wasyuhru wal bukhlu. Syuh, penyakit syuh. Kikir. Apa kikirnya lagi? Wal bukhlu kikir. Al-bakhil kan sebagian ulama menyatakan itu orang yang dia tadi itu enggan mengeluarkan hartanya. Mengeluarkan hartanya seperti mau kehilangan nyawa. Kalau sahih enggan mengeluarkan hartanya dalam harta lain. Jangan sedekah, jangan biasakan begini, jangan. Bakhil dengan hartanya, dirinya dan juga harta orang lain. Wal hasadu, penyakit hasud. Hasud itu nggak setuju, nggak senang dengan kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Ada orang lebih sukses, marah, tidak setuju. Kenapa lebih sukses? Ada orang lebih terhormat, nggak mau dia. Padahal yang ngasih Allah itu bagi pak kemuliaan sama bagi rezeki, sama bagi ilmu sama bagi rezeki, ada kasih banyak, ada kasih sedikit gitu. Amdah suluna sa'alama al-Allah. Apakah masih ada orang-orang yang hasud iri hati, nggak senang hati terhadap orang yang Allah berikan daripada kekurangan
pikirannya. Oh, janganlah. Bagus itu hasud itu. Orang hasud juga, kalau yang hasud itu tadi itu tidak berubah, tetap itu. Oh, itu semua tambah terbakar dia. Tersiksa hidupnya. Kalau melihat orang yang hasud itu adalah tetap senang, tetap bahagia. Karena itu jangan dilawan, jangan dikomentari. Senyum aja terus. Tambah berokol, tambah berokol. Ada satu cerita. Belum. Ada satu cerita. Fir'aun ini manusia biadab ya. Ngaku Tuhan, orang disuruh nyembah sama dia. Ketemuan sama iblis. Fir'aun ketemu sama iblis. Fir'aun ditanya, iblis, ada nggak makhluk yang lebih jelek dari aku dan kamu? Ada. Di Surabaya juga banyak. Ada. Siapa orang yang hasud? Apa alasan kamu? Orang yang hasud kalau lebih jelek daripada aku dan lebih jelek dari kamu? Iya, saya ini setan. Ketika aku mendapatkan seseorang yang dia banyak maksiat, ngajak maksiat, saya datang kepada dia nawarkan, aku ini setan. Minta apa kamu? Tak kasih hadiah. Mau minta sarung, tak kasih yang sutra. Mau minta baju, mau minta rumah. Dia anak, aku minta satu. Apa? Tetangga saya punya sapi bagus, sapi perah, hasilnya sangat banyak. Apa yang nolong sapi? Mati kan sapi itu? Jadi kalau mati dan menghidupkan itu gak mampu. Gimana kalau kamu tak kasih sapi yang lebih bagus 2, kalau perlu 10? Jangan dikasih aku sapi. Aku tidak sebagian kalau melihat mati sapinya dia. Walaupun dia tidak dapat apa-apa, yang penting nikmat pada saudaranya capek. Loh, aku tidak ada minat untuk membunuh itu kata iblis. Ngasih dia nggak mau dikasih, yang penting dia hidup mati. Lebih jauh dari kita, jadi kalau anda hasud lebih jauh dari iblis sendiri. Alhamdulillah. Wahid itu dendam. Al-hijr. Ya. Gimana caranya menghilangkan dendam? Nanti kasih resep. Tasawuf. Jadi dibuat baiknya dulu. Salaman. Kalau ketemu dengan orang yang kamu marah kepadanya, salaman. Jangan salaman, hilang hati. Sakit hati itu hilang. Salam kan. Patuh betul. Jangan dibiarkan penyakit itu ada dalam. Selesai. Akan hilang kedengkian di antara kamu, kebencian di antara kamu. Wal ghish lil muslimin, nipu kepada orang Islam. Rencana nipu. Satu saat Nabi itu sidang. Nabi itu sidang masuk pasar. Kemudian ada orang jualan gandum. Satu dua lagi. Tangannya lagi masuk mobil lalu. Bagus di atasnya, bersih, kering, dalam basah. Kata Nabi, kenapa nggak tahu yang basah itu di atas? Kena hujan ya Rasulullah, biar kelihatan bagus ada di atas. Man khasyana sebenarnya yang itu dia golongan dulu, bukan termasuk golongan. Nanti di hari kiamat tidak masuk dalam golongan Rasulullah.
dunia dan bahagia. Biasa. Dapat 1 juta nih, biasa apa? Insya Allah udah berperan, bagi anggaran kasih. Kehilangan 100 juta, bukan rezeki, insya Allah lagi datang. Nanti masih ada yang dari kita. Kehilangan dunia stres, sampai minum obat tenang terus. Datang dunia, waduh, lupa ibadahnya. Gimana? Cinta dunia, Rasulullah adalah kepala daripada segala kejelekan. Kepalanya polisi jenderal, kepalanya kantor direktur, kepalanya dosa cinta dunia. Dunia bagi dua, ada materi, ada rasa, ada kedudukan. Ambisi kedudukan, ambisi materi, cinta dunia. Segala cara mau disuap atau menerima suap, korupsi, bohong, sumpah palsu dan lainnya sumbernya kalau bunuh. Kenapa? Ini kalau enggak akan menjadi bahaya nih dalam politik saya. Bunuh. Yes, saya. Warhilsu 'alaiha, tamak dalam urusan dunia, serakah dalam urusan dunia. Jalan yatim, amblas. Buih wakaf, amblas. Amanat, amblas. Waktu aman, panjang angan-angan. Merasa panjang umur. Lalu merasa nggak pernah mati. Yang lainnya itu mati, saya nggak pernah mati. Merasa panjang umur. Masih 100 tahun lagi. Padahal 2 hari lagi mati. Mampola amalu saat amalu. Siapa yang panjang angan-angannya pasti jelek amal. Orang kalau sudah ingin mati Pak, berani masih. Orang kalau sudah ingin mati selalu yang menjaga yang wajib kata terus tahu ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyah. وأسوأ المقام المحمود الذي وأتى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في أولادنا وأدخلنا تجرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحال والمال برحمتك يا كريم يا متعالي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Termasuk penyakit hati yaitu nisyan maut, lupa dengan kematian. Kamu tanya, kalau ada famili, anak atau yang lainnya ada di luar daerah, Anda melupakan apa? Anda menunggu. Semua yang ngotot itu ditunggu, semua yang belum nyata itu ditunggu kapan mobilnya. Ini sekarang ini, Anda kan menunggu terbitnya matahari. Gitu kan? Itu pasti datang. Intinya menunggu.
pasti datang. Dia mau menyambut atau nggak menyambut pasti datang. Pertanyaannya, ini siap nggak? Lupa dengan mandinya, kan bodoh. Atau apa namanya? Langsung hujan, kemudian tanpa ada persiapan basah kuyup. Langsung datang misalnya banjir besar, ya kintir deh. Sebelum itu terjadi, siap-siap. Begitu seharusnya. Wal-ghaflah 'anid daril akhirah, termasuk daripada penyakit hati, lupa akan akhiratnya, lupa hukum, lupa bahwa diri kita akan dikafani, akan disolati, akan dikubur. Hartananya ini hari satu paling sore itu 1 minggu 1 kali ziarah, itu paling soleh. Yang nggak soleh setahun sekali dia raya. Setelah itu ya udah, mau jadi apa? Jadi santapan sederhana. Mata itu yang dikasih celah saat-saatnya belum dimakan sederhana. Perut ente akan meledak, akan pecah, belatung-belatung jadinya yang keluar, dan seterusnya. Kebangkitan dari kiamat ada hisab, ada mizan, ada lupa tentang akhirat. Watar beramal lah, meninggalkan amal untuk akhirat itu. Masuk kuburan tanpa sama Al-Quran, gelap Pak. Tanpa sholat, tanpa zikir, tanpa sedekah, panas. Nggak perlu AC, nggak perlu ibadah. Perlu ibadah. Bila hari kita ngomong dulu. Banyak sekali ada di sini penyakit-penyakit tadi ya. Dan insyaallah masuk kepada Islam. Amin. Baik. Walamma kanat al-qulub fi hukm al-ihtijab 'an al-hiss laysa li amradiha alamun yudraku bil alam ghayra. Ketika hati itu tidak punya seperti panca indera yang bisa merasakan terhadap penyakit atau penyakit yang ada itu bisa kelihatan, maka wajib bagi orang yang berakal untuk memperhatikan urusan agamanya dan keselamatan akhiratnya dengan cara mengenal penyakit hati dan berusaha untuk memberhentikan, menghilangkan penyakit hati. Lain-lain. Kalau Anda kena penyakit influenza, kelihatan keluar ingus. Kalau Anda kena penyakit mata, kelihatan merah. Kalau Anda kena penyakit cacat, kelihatan, semuanya itu kelihatan. Pertanyaannya, kalau Anda kena penyakit hasut, kelihatan? Penyakit hekit, penyakit cinta dunia, kelihatan. Di sinilah penyakit hati ini harus diketahui. Berusaha untuk tahu penyakit hati, sehingga tidak ada di dalam diri kamu tadi. Obati segera, biar tidak semakin kuat itu penyakit, parah itu penyakit dan menjalar kemana-mana. Sehingga langsung bersikap, wa ya'khudh fi ilaji aw dawatiha. Kita berusaha untuk mengobati penyakit-penyakit hati kita sebelum digabri anjufaji awal, sebelum datang secara mendadak kematian merebut kita, masuk dengan kubur ke akhirat dengan penyakit hasud, dengan penyakit hubud dunia, dengan penyakit benci kepada orang Islam, dengan penyakit cinta kepada dunia, wa yasilla rabbi, akhirnya kembali kepada Tuhannya, wa yalqahu
juga dengan salim, dia akhirnya bertemu dengan Allah dengan hati yang tidak selamat, hati yang tidak sehat. Padahal yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat itu hari tidak memberikan manfaat harta maupun turunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menemui Allah artinya mati dengan hati yang selamat, yang sehat. Nah kalau sudah hatinya tak sehat, yakhsar wa yahlik ma'al halikin, dia akan menjadi orang yang merugi dan celaka. Kalau begitu gimana caranya untuk mengenal hati? Waktu rafu amradul qulub wa istadul 'alaihi bil alamat wal amradul dhahirah. Penyakit hati tidak kelihatan, tapi bisa dikenal dengan tanda-tanda yang jelas. Ada tandanya. Sampai percaya dengan roh enggak? Apa tandanya? Ya kamu hidup ini. Kalau ente sudah nggak berdaya, nggak bisa apa-apa nanti. Saya tanda hidup ini. Sekarang tanda ada nggak penyakit hati dari kamu? Nah ini, dengan tanda. Kalau jelas kelihatan enggak, tapi tanda-tandanya nyata. Allati tukhbiru anha wa tu'arrif bi wujudiha. Tanda itu yang menjadi kamu bisa mengenal ada penyakit hati ada pada diri kamu. Oh iya kecil, tandanya banyak. Apa di antaranya? Wa min al-hadiah yang paling jelas at-takasul 'anil ta'at, malas berbuat taat. Hayya 'alas shalah. Hayya ila sepak bola, berangkat. Malas berbuat taat. Baca Quran malas, ini malas. Ini mulai sakit hati. Ini mulai sakit hati. Apalagi buat tatakul an fi'il khairat, berat untuk berbuat baik. Kalau sudah kelihatan orang miskin itu pegel sekali. Untuk nolong orang berat sekali. Kalau tidur mau dia mulai berat sekali. Apalagi wal hirsu ala syahwatid dunya, semangat kalau dalam kesenangan urusan duniawi. Ayo kita misalnya membiayai murid-murid yang berprestasi untuk jadi orang yang alim, alhamdulillah dan lain. Ayo makan nasi mandi dan nasi ayam. Semangat. Gitu ya. Wah, pakaian, wah, rekreasi, semangat, kesenangan duniawi. Apalagi dosa tambah. Positif di dalam dia sangat condong cari kenikmatan dunia. Sangat condong cari kenikmatan dunia. Pak, kalau orang itu menikmati, sulit untuk berhenti. Contohnya sampai menikmati rokok, sulit untuk berhenti rokok. Nah, kalau sudah menikmati dunia, sulit untuk Anda zuhud daripada dunia. Warahbah fi imaratiha, senang membuat bangunan-bangunan di atas dunia. Bangunan kemewahan maksudnya untuk dirinya di atas dunia. Tapi kalau salah, nggak haram kalau dari haram dan dari yang halal nggak haram. Cuma itu termasuk penyakit hati. Kenapa? Bisa menyebabkan cinta dunia. Bisa menyebabkan cinta dunia. Warabba fi marda wa tulil baqa fiha, dia merasa dirinya panjang umurnya. Orang kalau sudah siap mati berarti dia adalah ingin hidup terus. Siap Pak, siap tak siap itu mati. Tidak ada orang akan dapat seperti itu. Aina matahuru yudrikumul maut wa kuntum fi burujin. Dimanapun kamu berada, kamu akan disusul oleh kematian sekalipun dalam benteng yang kokoh dan bulan.
Wa asbah dzalika min ahwal al-ghafla wa usrafi al-mu'ridin 'anillah. Banyak yang semisal itulah penyakit hati dari itu. Wa idza dhahara lahu min hadhihi al-alamat wa ma ya'rifu ma yu'rafu bihi maradul qalbi wajib 'alaihi yas'a fi mudawatihi wa 'ala jadi kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu maka ya jangan ditunda namanya penyakit. Kalau ditunda itu udah pokoknya semakin parah. Kalau parah bisa mati. Itu juga penyakit hati nggak diobati tambah parah, lama-lama hatinya mati. Nah itu segera diobati. Gimana caranya mengobati penyakit hati? Saya ringkas saja ya. Cara untuk mengobati penyakit hati, cari syekhon aliman alifan min al-ghulubi wal asrar. Cari guru yang berilmu, arif billah, kenal dengan Allah dan punya hati yang baik, yang bersih. Guru cari syekh. Tapi jangan segala guru yang arif. Gimana guru yang arif? Ciri-cirinya guru yang arif itu yad'ul khalqa ila Allah bi fi'lihi wa amalihi. Dia itu kalau dakwah dengan perbuatannya lebih awal daripada dengan ucapannya. Amin. Bisa jadi contoh duduknya, tanah-tanahnya, ibadahnya, semuanya. Kalau dia bicara tambah ilmu. Kalau dilihat ingat dengan Tuhanmu. Kalau kamu menyaksikan amalnya, semangat kamu mengikuti amalnya. Itu adalah guru yang arif. Nah, ini insya Allah yang akan bisa mengobati hati kita. Kalau nggak punya, fa'akhad shalihan nasihan yasta'inu billahi wa syaratihi bi ta'aruf ya Allah tinggal bidawatnya. Kalau nggak ada, ya saudara, teman yang soleh, yang selalu mengingatkan, membimbing dia untuk dia tadi itu bersihkan hatinya, untuk mengobati hatinya. Misalnya kamu lagi mencicil dia, tanya orang, karena ada caranya cinta dunia, wala takmau naik kita memakan ini usah terkait dunia, dan mau fi bersih khair wa afdal. Jangan. Kalau lagi misalnya dia lupa, itu kalau saya atau baik justru yang harus dikumpulin kan. Kalau sini Allah lah orang yang lupa Allah tahu udah berlakunya. Kalau nggak bisa mendapatkan teman mau begitu, seperti zaman sekarang ini, baca kitab-kitab orang yang soleh yang menerangkan itu semuanya. Ya, caranya kitab karangan Abdul Wahab atau karangan Al-Ghazali, utamanya kitab Ihya Ulumuddin. Cari itu apa perkara-perkara yang bisa buatkan celaka. Al-Ghazali itu membagi kitab Ihya itu ada 4 macam. Rukun ibadah yang bagian pertama daripada 4 bagian dari itu menakan tentang ibadah, mulai melek bangun tidur sampai tidur. Ibadah malam ini, malam itu, zaman ini semua terangkan. Sholat, wudhu, asbeka, semuanya terangkan. Rukun adat, kebiasaan. Gimana kamu makan? Gimana kamu berjalan? Diatur semuanya. Kemudian yang bagian ketiga yaitu rukun munjiat, menerangkan tentang amalan-amalan bisa menyebabkan selamat. Biasanya di situ, fadilahnya ini, fadilahnya itu, fadilahnya ini, fadilahnya itu.
Yang seperempat ruh mulikat, perkara-perkara yang buat celaka, yang bisa menyebabkan masuk neraka, penyakit maksiat bohir, maksiat batin. Karena itu kita harus kenal itu penyakit hati. Tentunya baca kitab, efeknya sama ketemu dengan guru yang bisa mengobati hati, atau teman yang selalu mengingatkan untuk hati kita ini selamat, itu lebih besar pengaruhnya dari guru dan teman. Kalau ada baru baca kitab. Ya, kalau ketemu orang soleh, ketemu orang yang baik, kita nasihat. Ini mau hadir majelisnya baru mana gitu. Minta nasihat, kalau ketemu dengan orang yang berilmu, minta dibimbing itu. Wah, cetek beradukan. Maka hadir pengajian, mendengarkan itu semuanya. Alhamdulillah, semuanya bergantung dengan semangat keinginan yang ada untuk kita. Dan insyaallah kita semuanya bisa mendapatkan guru yang soleh yang bisa membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Ada lain, ada yang ditanyakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Habib pernah klarifikasi masalah pembongkaran makam dan fitnah Habib Pentagon. Itu orang terlalu biasa fitnahnya. Orang-orangnya sama katanya. Apakah itu disebut hasud atau orangnya atau dendam? Saya tidak ingin menuduh orang, tapi membuat keonaran itu tidak benar. Wah, karena bangunan itu ada di tanah wakaf itu dan kalau kamu itu mau menghapus kesalahan, jangan berbuat salah. Paham? Tikus merusak, dihancurkan bangunannya. Bodoh. Kita akan ajari nanti. Kalau di sini saudara, untuk membuat ziarah kubur yang hadir bahkan ribuan, bukan 20 orang. Kita akan ziarah, kita akan adakan dengan izin nanti. Mulai kepala desa, camat, kemudian bupati, kapolsek, polsek, polres, kalau perlu polda. Izin. Kalau misalnya mereka jangan dulu begitu, kita akan tunda. Itu namanya orang waras. Orang itu tidak boleh mengadakan pembongkaran kecuali sudah ada penetapan eksekusi. Enak aja orang semuanya asal bongkar, jedor. Itu pihak pemerintah yang melakukan, bukan semua orang. Prosedurnya ada benar ini. Orang yang berbuat keonaran kok bebas ya? Gitu loh. Ini hukum begini Pak. Karena itu kita lihat ini. Kalau sudah hukum tidak berlaku, yang ada premanisasi. Kita mau lihat, jangan lihat. Sampai lihat terus ini. Kok bebas ya yang melakukan itu? Siapa yang menghidupkan premanisasi? Jaga kedamaian. Emangnya sebelumnya rusuh? Nggak ada rusuh kan? Rusuhnya karena ya ini. Karena itu nggak bisa makan begitu. Rusak nih kata masyarakat tadi. Kalau tidak berwibawa itu hukum. Kalau tidak berwibawa itu penegak hukum.
Kita bisa kok. Punya rumahnya bisa. Kalau memang itu di sini, kita patuh kan loh. Nah kalau yang model menampilkan nekatnya itu adalah boleh atau disegani, ya berusaha Pak. Nanti yang berusaha ini, alat kita lihat, kita akan ajari dan kita ajari nanti bagaimana adabnya ziarah itu. Oh ziarah itu baca yasin, oh baca tahlil, oh ziarah itu mau itu hasanah. Ziarah bodoh. Ziarah ziarah apa? Lah adabnya ziarah masa gitu. Ternyata yang mimpin bukan orang berilmu. Bukan orang berilmu, ditokohkan. Nah kan repot. Karena itu kita nggak kepingin mendewa-dewakan diri kita, tapi itu adalah salah. Dan itulah yang membuat ya orang kita bisa lebih kalau memang gizi, tapi kita patuh. Tidak ada bahwa kita takut tidak ada di situ. Ya, tidak ada. Kalau kita bergerak ini ketakutan kita. Ya, tapi enggak. Kita ingin itu. Anda jaga, walaupun ini sekarang saya di Surabaya, Anda jaga keamanan. Kenapa? Khawatir ada program untuk beraktivitas. Kenapa? Karena yang ada di atas ini yang korupsi ribuan triliun itu dimuat sekarang. Paham ya? Anda jaga keamanan ini, ngalah-ngalah sedikit, tapi tetap ditutup. Kalau tidak bisa selesai oleh Kapolri yang sekarang ini, Kapolri yang akan datang kita bernegosiasi. Saya tidak akan mencabut tuntutan semenjak orang itu tidak merasa bersalah. Paham ya? Nah itu, lo bisa takut, terus baru lo damai. Dan yang banyak, lo orang yang menyesal, tapi akan itu, dan itu tidak masuk urusan kita. Kami akan tunggu dulu semua. Tapi sampai jangan bergerak, nggak usah, dilihat aja. Mana yang lebih berwibawa, preman atau dan penegak hukum? Kita akan lihat. Paham ya? Ada yang lain. Nih, pelanggan. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya Nabi hanya warisi ilmu dunia. Pertanyaan saya malam ini semuanya saya kira nama itu terlalu tinggi. Bisakah juga atau sama juga malam ini yang semua nama itu terlalu tinggi sama dengan memperingati hadiah ini Nabi atau tidak? Yang pertama, saya mau ya. Malam ini semuanya yang ada di masjid ini nama itu bertolabul ilmi. Apakah sama dengan memperingati lahirnya Nabi atau zikr Maulid Nabi Muhammad SAW atau sebaliknya? Ini yang pertama juga. Kemudian kedua, di dalam masalah nikah bisa ada mahar agak ribet. Orang sebanyak hadir, sedangkan lainnya kan nggak paham bahasa Arab itu. Maharnya macam-macam, kan yang begini, maaf ya. 9 juta, 999, kan ada itu yang beda. Ada akibatnya, ada modal dan sebagainya. Pertanyaan saya, bolehkah diganti dengan begini? Angkah juga wazabah juga mahtubatul masuna Zainab Zainab dengan Umar al-Mawiyah Al-Ladhi Kalpakani Adiyah Bimahani Mutabahin Ali. Kata kedua pihak sudah paham masalah ini. Bolehkah diganti mahar yang sekian banyak yang ribet, orang banyak bukan repot ini, diganti saja sekarang dengan Mutabahin Ali. Boleh atau tidak? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebut mahar itu tidak berarti jadi syarat kesahan ijab.
tidak musamma, tidak ditentukan sama perempuan maharnya sekian, maka enak mahar bejel sah akadnya, tapi enak mahar bejel. Mahar yang kira-kira perempuan secantik ini dari keluarga ini kira-kira berapa maharnya? Ya diukur kalau musamma, kalau sudah ditentukan walaupun dengan cincin besi nggak ada masalah. Kalau enggak, ya diperkirakan ini paling sampai misalnya 30 juta, 20 juta lah, nama lumiti namanya. Nah, karena itu dipakai mahar musamma. Mahar musamma itu nggak harus 7.777 rupiah misalnya. Soro ini ya orang awam. Di mahar al-muttafaq alaih. Muttafaqun alaih itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Di mahri al-muttafaq alaih, ya, al-muttafaq alaih yang disepakati, tidak ada masalah. Tidak kau sebut tidak ada masalah. Yang penting perempuan itu laki-laki itu sudah tahu harus berapa yang harus dikerjakan. Gitu ya. Ada masalah. Masalah yang pertama. Apa itu? Masalah kalau ini sama benda sama maulid nanti ataupun sebagainya. Menghadiri, jadi gini loh, maulid, mi'raj, nuzulul Quran, yang Muharram itu momen-momen tertentu. Artinya momen tertentu itu ya dalam rangka kita mengingat satu kejadian yang luar biasa terjadi. Contoh misalnya kita Muharram, kita peringati tahun baru Islam, ya, tahun baru Islam. Kenapa? Karena di situ di Muharram banyak Allah bantu orang-orang yang hebat. Apalagi tanggal 10 Asyura, paham ya? Dan kita hormati tahun baru dalam rangka mensyukuri kita dikasih banyak umur dari tahun ini. Oh, momen Mi'raj, kita mengingat satu kejadian paling istimewa yang didapat oleh Rasulullah. Bagi pribadi Nabi, malam Mi'raj itu adalah lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar atau malam hari raya. Kenapa? Di malam itu tidak ada satu pun makhluk diizinkan bertemu dengan Allah dan Nabi Muhammad. Kapan artinya Ustaz? Di bulan Rajab, malam 27 Rajab itu kebanyakan ulama itu pendapatnya. Malam nuzulul Quran itu momen-momen untuk kita kenal dalam rangka kita betul-betul mensyukuri atas itu semuanya. Nggak ada, Nabi tidak mengadakan. Ini memperingati sesuatu itu sudah dalam rangka mensyukuri kejadian yang luar biasa atau menghayati kejadian itu. Oh, karena masuk neraka sih, barang. Kamu bener itu ajaran itu. Hah? Kamu bener. Dan setiap saatnya boleh kita mensyukuri nikmat Allah. Tapi ketika pada momen tertentu kita tambahi syukurnya, kan tidak salah. Kan tidak salah. Saat Nabi SAW lahir, kita baca sejarah Nabi. Tidak salah. Terus dia banyak, ya tetap kita baca. Tapi di saat itu kita lebih meningkatkan kekhusyuan kita untuk membaca. Bukan bagus, tidak ada masalah. Jadi sebenarnya kaku ya. Angkat apa itu sebenarnya kaku. Orang kaku itu Pak. Jalan nggak manis. Kilo-kilo jalan perempuan ada jadi kaku jalan itu. Iya nggak menarik kok ini ya. Mana? Sejalannya kalau kaku begitu karena itu ada ifrat, ada tafrid. Ada orang yang nemen kakunya, ada yang nemen temesi, juga enak tengah-tengah. Alhamdulillah kita dididik tengah-tengah. Ada yang lain. Coba langsung. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mencari guru yang bisa menguati hati Ustaz. Caranya bagaimana? Apa kita harus mendatangi secara pribadi guru tersebut atau
karena tidak mengganggu pekerjaan kamu. Kalau kamu tadi itu adalah yang tidak punya pekerjaan yang yang pasti, kan bisa lebih sering daripada nganggur. Kalau Anda tadi itu misalnya nggak bisa secara langsung karena saat itu ada tugas, apalagi dia satpam misalnya, kan bisa mengikuti dengan lewat HP dan lainnya secara langsung relatif. Ya, anak kepingin tafarruh, anak kepingin tidak ada masalah. Tapi kalau punya anak 7 kemudian kamu tafarruh, anak mau khidmat aja di sini, anak 7 siapa ini? Ya nggak benar, relatif. Ya, ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar penjelasan Habib cerita bahwasanya riya di dalam ibadah tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan hukumnya sedekah terang-terangan diniati dengan tahadus bin imam? Dan apa ini termasuk musibah? Ya. Kalau sifatnya itu tidak melecehkan atau menghinakan yang dikasih, tetap dalam rangka memuliakan, itu bagus. Guru jenderal itu udah dikasih 50.000, mau 2 kilo antriannya, jangan. Benar. Apalagi orang tua, apalagi sampai ada yang mati, ada berebut, apalagi sahur gitu, jangan. Dengan adab tidak ada masalah. Apalagi dengan niatnya supaya bisa dicontoh dengan yang lainnya. Itu sedekah banyak yang lain. Kalau kamu menerapkan sedekah, bagus, asal tidak riak. Wa itu kalau kamu tadi itu menyembunyikan sedekah kamu itu lebih baik. Ada kadang-kadang sedekah yang lebih afdal itu dinamakan. Contohnya cara fitrah. Kalau sing ngerugikan nggak bisa. Kurban misalnya. Kalau sing ya kelihatan sekian siarnya nggak ada masalah. Yang penting ikhlas. Malah ada menyatakan zakat wajib itu afdalnya dinamakan. Sedekah wajib itu adalah apa yang dinamakan sedekah sunnah baru disembunyikan. Begitu. Paham ya? Kenapa? Kalau semuanya menutupi, jangan-jangan tidak kuat sama sekali nanti katanya. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait penyakit hati yang panjang angan-angan. Karena itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi ke orang miskin ataupun kaya. Bagaimana sekarang yang terjadi di Indonesia terutama, banyaknya media bahwa orang bisa meninggal hanya perempuan muslim itu 300.000. Apa? Orang banyak meninggal, istilahnya apa ada perempuan ke hotel dan sebagainya. Kan hanya kurang ekonomi 300.000 dan banyak meninggal. Terkait panjang angan-angan Orang bisa meninggal. iya kurang uang, akhirnya ke hotel yang sekarang yang terjadi di media. Ya, ada tahu kan? Dia kenapa? Cek ini. Karena kurang suaminya kalau memberikan uang. Oh. Kurang dafa itu. Kurang ekonomi oleh suami. Terkait panjang angan-angan, bagaimana kalau kita itu istilahnya bekerja dan memikirkan planning dan sebagainya terkait dunia. Apakah itu termasuk panjang angan-angan? Kan abstrak ya. Untuk mengetahui dan mendeteksinya gimana? Jadi jangan salah paham. Panjang angan-angan itu bukan berarti tidak boleh kerja. Enggak ada ngomong itu. Panjang angan-angan itu merasa dirinya tidak mati atau panjang umur. Jadi sekarang misalnya ada orang pergi ke pasar, ada 2 orang. Yang pertama pergi ke pasar untuk nunggu harta, tidak sedekah, tidak keluarkan zakat, sampai mungkin cari apa itu yang tidak sholat Jumat itu. Yang kedua
keluarga perlu dibiayai, tetangga ada perlu bantu, murid-muridnya Pak ada perlu dia sediakan untuk kitabnya, untuk makannya dulu. Ini orang yang pertama cari dunia dia teruji, yang kedua ini dia melakukan ibadah, menggunakan dunia untuk ibadah. Sudah berangkat ke pasar itu adalah beribadah dia. Jadi jangan dianggap kalau orang itu pangan apa yang pangan, lu berarti nganggur aja di rumah itu, justru tidak benar. Ada kalanya orang itu pergi ke pasar tapi apa di masjid. Kenapa? Dia pergi ke pasar untuk banyak bantu orang. Dia pergi ke masjid, etika ada di situ ngantuk tidur. Karena itu nggak bisa orang dikatakan lebih afdol karena ada di tempat. Kalau di Mekah lebih afdol daripada di Surabaya, Abu Dhabi bukan? Karena tadi